Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Absalom Tiopan Parhusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik, kelas AKP 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mempresentasikan suatu materi yang berhubungan dengan audit internal dengan submateri pokok berjudul Pengendalian Internal. Di bawah dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Deliana SE, AK MSI CA. Adapun topik-topik yang akan saya presentasikan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pengantar sebagai control what matters. Yang kedua, apa itu pengendalian internal? Yang ketiga, apa itu tujuan pengendalian internal? Dan yang terakhir, prinsip dan komponen pengendalian internal. Masuk yang pertama adalah things controls what matter. Di dalam gambar dapat kita lihat ada lingkaran pertama yang bertuliskan things that matter. Dalam konteks pengendalian internal mencerminkan hal-hal yang penting buat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tersirat dari lingkaran tersebut ada hal-hal lain yang tidak bisa kita risaukan. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang imaterial atau tidak material atau tidak signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Fokus pada hal itu adalah things that matter, artinya hal-hal yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Lingkaran kedua yaitu things you can control adalah pengakuan bahwa ada hal yang tidak bisa dikendalikan organisasi atau ada hal-hal yang berada di luar kendali organisasi. Titik pertemuan antara things that matter dengan things you can control adalah bagian yang diarsir dengan warna hitam yang menjadi pusat perhatian ketika merancang pengendalian internal. Dengan demikian, pengendalian internal mengendalikan apa yang relevan bagi perusahaan atau organisasi, atau secara singkat dirumuskan dengan what you should focus on atau what you should control, what matters. Framework sering diterjemahkan kerangka atau acuan atau kerangka acuan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan sekumpulan prinsip yang akan menjadi pedoman atau guiding principle yang digunakan sebagai pola atau model untuk mengukur berbagai praktik bisnis. Prinsip-prinsip ini terdiri dari berbagai konsep, nilai, asumsi, dan praktik yang digunakan perusahaan sebagai alat pembanding atau benchmark untuk menilai suatu struktur, proses, lingkungan, atau environment, atau sekumpulan praktik prosedur. Jadi dengan kata lain, framework adalah pengendali atau penentu atau yang menjadi pedoman bagi pengendalian internal untuk melakukan tugas-tugas mereka, tugas-tugas audit internal. Dalam hal ini ada 3 framework pengendalian internal. Yang pertama, internal control atau integrated frameworks. Yang kedua adalah guidance on control. Yang ketiga adalah guidance on risk management, internal control, and related financial business reporting. Di mana internal control atau integrated framework yang diterbitkan oleh COSO pada tahun 1992 yang dimutakhirkan pada tahun 2013. Yang kedua, guidance on control diterbitkan oleh CACA atau The Canadian Institute of Chartered Accountants pada tahun 1995. Dan yang ketiga adalah guidance on risk management, internal control, and related financial and business reporting yang diterbitkan oleh FRC, The Financial Reporting Council pada tahun 2014 yang dipublikasikan menggantikan Internal Control Revised Guide for Directors on the Combined Code yang juga disebut Turnbull Report. Nah, setelah mengetahui apa yang menjadi pedoman audit internal dalam pengendalian internal dalam audit internal, maka kita perlu mengetahui apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal yang diterjemahkan oleh COSO adalah proses affected by entities board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations,
reporting, and compliance. Atau proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Nah, dari definisi tersebut dapat mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar atau fundamental yang menekankan bahwa pengendalian internal itu satu, yaitu ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua, proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan atau suatu sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan akhirnya. Yang ketiga, dilaksanakan oleh manusia, bukan sekadar mengenai buku pedoman kebijakan dan prosedur, sistem dan formulir yang harus diisi, melainkan tentang manusia dan tindakan mereka pada setiap jenjang organisasi yang mempengaruhi pengendalian internal. Yang keempat, mampu memberikan keyakinan yang memadai, tapi bukan keyakinan yang mutlak kepada manajemen senior atau direksi atau dewan komisaris. Dan yang terakhir, bahwa dari pengendalian internal berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan struktur entitas. Artinya fleksibel dalam penerapannya untuk seluruh entitas atau khusus untuk unit organisasi tertentu. Seperti untuk anak perusahaan, untuk divisi, unit operasi, dan proses bisnis tertentu. Nah, setelah mengetahui definisi pengendalian internal, dapat kita lihat ada 3 kategori tujuan, seperti yang berdasarkan dari definisinya, kegiatan perusahaan, pelaporan, ketaatan. Maka dengan ini, audit internal memungkinkan organisasi memusatkan perhatian pada aspek pengendalian internal yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan operasional, artinya yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah reporting objectives atau tujuan pelaporan. Hal ini berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan keuangan dari sisi dapat dipercayanya atau reliability, tepat waktu timelines, keterbukaan atau transparan, dan atau syarat-syarat lain yang ditentukan oleh regulator atau peraturan perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar atau kebijakan entitas. Dan yang ketiga adalah compliance objectives atau tujuan ketaatan. Hal ini berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Nah, bagaimana menilai sistem pengendalian internal suatu organisasi? KOSO memberikan resep, dalam tanda kutip, resep yang dinamakan KOSO Internal Control atau Integrated Framework Principle. Jadi, sebagaimana dapat kita lihat dalam gambar, ada 17 prinsip pengendalian internal. Apakah 17 prinsip ini tidak terlalu banyak? Untuk menilai sistem pengendalian internal, mungkin terlalu banyak untuk mereka yang sehari-harinya tidak berurusan dengan bermacam-macam risiko bisnis. Namun, buat banyak perusahaan publik, misalnya yang menjual surat-surat berharga mereka di pasar modal, seperti di Amerika Serikat, di mana Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2012, maka framework atau kerangka ini sangat berguna bagi auditor internal, atau hal ini akan sangat penting dan sangat membantu bagi auditor internal. Nah, dari 17 prinsip pengendalian internal yang dikeluarkan oleh KOSO, maka disimpulkan atau secara singkat penjelasan 17 prinsip tersebut dapat dibuat menjadi 5 komponen utama, 5 komponen pengendalian internal KOSO. Yang pertama adalah control environment atau lingkungan pengendalian, di mana hal ini ada 5. Yang pertama, menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga adalah menciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat adalah menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan yang kelima, menegakkan akuntabilitas. Komponen yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko.
Dalam hal penilaian risiko ada 4 hal utama yang dilakukan, yaitu menentukan tujuan yang tepat, yang kedua mengidentifikasi dan melakukan analisis risiko, yang ketiga menilai kemungkinan risiko kecurangan atau fraud risk, dan yang keempat adalah identifikasi dan melakukan analisis terhadap perubahan yang penting atau sangat signifikan. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian atau control activities. Dalam hal kegiatan pengendalian ada 3 hal utama yang harus dilakukan auditor internal. Yang pertama memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua memilih dan mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Dan yang ketiga adalah menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen yang keempat berkaitan dengan informasi dan komunikasi atau information and communication. Dalam hal ini, auditor internal melakukan 3 hal. Yang pertama, menggunakan informasi yang relevan. Yang kedua, berkomunikasi secara internal. Dan yang ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Dan yang kelima, komponen yang kelima adalah kegiatan pemantauan atau monitoring activities, di mana dalam hal ini ada 2 kegiatan utama yang dilakukan, yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah. Dan yang kedua adalah evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Nah, masuk ke dalam komponen yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Ingat, pengendalian terkecil sekalipun jika diabaikan bisa menimbulkan bencana besar. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk 1. Mencapai tujuan-tujuan strategis. 2. Menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun para pemangku kepentingan eksternal. Yang ketiga adalah berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Serta yang terakhir adalah mengamankan aset. Komponen yang kedua adalah penilaian risiko. Apa itu risiko? Menurut definisi dari Kosom, risk is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Risk assessment involves a dynamic and iterative process for identifying and assessing risk to the achievement of objectives. Atau jika diterjemahkan adalah risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian-capaian tujuan suatu organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Dalam proses penentuan menetapkan tujuan atau objektif yang bisa sangat terstruktur atau sangat informal, pernyataan mengenai misi perusahaan, dan lain-lain. Dalam penilaian risiko atau risk assessment ada 2 istilah, yakni identifying the risk dan assessing the risk. Dalam identifying the risk, kita menginventarisasi risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi. Nah, dalam assessing the risk, kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman tersebut. Artinya untuk melakukan penilaian risiko, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko itu. Hal yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin akan terjadi, kemudian adalah menilai risiko tersebut. Setelah diidentifikasi, dikelompok-kelompokkan berdasarkan risikonya, kemudian akan dinilai apakah risiko tersebut sangat kuat atau bisa mengancam tujuan organisasi atau tidak. Komponen yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko atau mitigate risk dan meningkatkan potensi
tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan misalnya lewat prosedur-prosedur atau control procedures seperti 1. Otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. Yang keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. Yang kelima, merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, pengecekan hasil kerja atau kinerja oleh orang lain. Dan yang terakhirlah penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan IPO atau Input Processing and Output. Komponen yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Itu sebabnya di dalam KOSO menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen. Informasi bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat. Yang pertama adalah relevan, yang kedua akurat, dan yang ketiga adalah tepat waktu. Informasi ini harus diterima oleh orang yang ditentukan di mana saja dalam struktur organisasi. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, tetapi juga pihak-pihak luar seperti pelanggan, pemasok barang, auditor eksternal, regulator, kementerian, dan lain-lain. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam informasi dan komunikasi. Dalam bidang perpajakan di Indonesia, misalnya informasi dikomunikasikan lewat e-filing. Dan yang komponen yang terakhir adalah kegiatan pemantauan. Bagaimana pemantauan bisa bermanfaat bagi proses tata kelola suatu organisasi? Pengendalian yang tidak dipantau cenderung melemah dengan berjalannya waktu. Kutipan dari KOSO Framework, monitoring is implemented to help ensure the internal control continues to operate effectively. Atau pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengendalian internal terus berjalan efektif. Jika pemantauan atau monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya karena monitoring memungkinkan 1. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal tepat pada waktunya. Yang kedua adalah menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Nah, dalam menjalankan pengendalian internal, audit internal akan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, ada kesesuaian antara tujuan yang diterapkan, yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Tujuan-tujuan yang semula dibuat dan yang menjadi dasar dari aturan pengendalian internal, kemudian diubah atau berubah. Perubahan ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan pengendalian internal. Yang kedua adalah kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Dalam pendekatan rule based atau berdasarkan peraturan, pimpinan organisasi atau regulator mencoba menyederhanakan pengambilan keputusan, misalnya dengan menerbitkan aturan-aturan atau rules dan menetapkan ukuran kuantitatif. Yang ketiga adalah kesalahan, misalnya kesalahan akibat kebosanan, kejenuhan, kecapean, dan tidak konsentrasi. Yang keempat adalah pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan atau override internal control. Yang sering digunakan pimpinan adalah kesalahan itu tidak material jika batas material atau tidaknya merupakan kewenangan beliau atau pimpinan tersebut. Dan yang terakhir adalah persekongkolan di antara berbagai pihak, misalnya manajemen, pegawai dengan atau tanpa pihak ketiga, menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian internal sebaik apapun. Nah, dalam pengendalian internal ada 3 risiko, baik dalam audit internal maupun audit eksternal. Ada 3 risiko. Yang pertama inherent risk, yang kedua controllable risk, dan yang ketiga residual risk. Dalam audit eksternal, ketiga risiko tersebut dihubungkan dengan audit atas laporan keuangan. Sedangkan di dalam audit internal, ketiga risiko ini berhubungan dengan segala macam risiko bisnis atau segala risiko yang dihadapi organisasi menghadapi pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
Nah, apa itu, inherent risk? Inherent risk adalah gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi. Dalam keadaan yang murni, belum dikendalikan atau risiko "kotor" dalam tanda kutip dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang kedua adalah controllable risk, bagian dari inherent risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Yang ketiga adalah residual risk, bagian dari inherent risk yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko dan kadang-kadang dinamakan risiko bersih. Nah, demikianlah presentasi saya berkaitan dengan pengendalian internal. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.